di hari. Hai, apa kabar kalian semua di hari ini? Jumpa lagi bareng Reta di sini di program Rock News. Seneng banget bisa nemenin kamu di hari ini. Pastinya banyak banget informasi yang akan Reta sampaikan. Jadi pastikan gak ketinggalan satu informasi apapun ya. Menarik banget untuk kita simak di siang hari ini. And by the way, selamat Hari Olahraga Nasional buat kita semua. Ya, sehat-sehat terus nih kita guys ya. Mungkin udah lama gak pernah olahraga. Ini waktunya kamu untuk olahraga, apalagi besok udah akhir pekan. Ya mungkin dimulai dengan jalan sehat. Jalan-jalan aja ya. Kalau misalkan gak punya alat olahraga, misalkan kayak raket atau bolanya nggak punya, ya udah jalan aja. Jalan tuh juga masuk olahraga, jalan cepat atau mau jogging ya. Terus juga yang suka banget sama bulu tangkis, nah ini sehati sama Reta suka banget sama badminton, nih bisa nih ya. Ataupun juga memang buat kamu yang hobi banget olahraga, suka banget olahraga, atau bahkan kamu yang lagi dengerin ini adalah salah satu atlet kebanggaan Indonesia, kebanggaan daerah kita ya, Rock Lovers sih, semangat terus deh. Semoga aja sih untuk Hari Olahraga Nasional kali ini juga sektor olahraga di Indonesia semakin baik, terus makin berkembang dan ya kita juga bisa menjadi atlet-atlet yang memang patut diperhitungkan ya. Nggak hanya badminton Indonesia aja yang maju, tetapi seluruh bidang atletik yang lainnya juga maju juga ya. Oke, ngomong-ngomong nih Rock Lovers, kalau kita berbicara mengenai Hari Olahraga Nasional di hari ini, ada peristiwa yang kurang enak banget. Jembatan gantung di Desa Kregenan, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini ambruk dan putus. Akibatnya 36 siswa terjatuh dari ketinggian dan terperosok ke sungai. Nah, untuk kronologinya sendiri ini berawal sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, ketika puluhan siswa SMPN 1 Pajarakat pulang dari kegiatan Hari Olahraga di Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Namun saat akan pulang, puluhan siswa ini lebih memilih jalan pintas dan melewati jembatan gantung yang membentang menghubungkan Desa Kregenan dan Kecamatan Keraksaan menuju Kecamatan Pajarakan. Nah, diduga puluhan siswa ini melintas dengan cara bergerombol, sehingga beban yang ditanggung jembatan ini lebih berat karena bergerombol ya, di satu titik bergerombol, dan itulah yang membuat ulir pengikat jembatan gantung akhirnya tidak kuat dan putus. Akibatnya 36 siswa yang berada di atas jembatan ini jatuh dari ketinggian sekitar 5-10 meter dan terperosok ke dalam sungai yang tidak begitu dalam. Dan mereka ini semua langsung dievakuasi, kemudian dibawa ke Puskesmas Pajarakan. 14 diantaranya kemudian dirujuk ke rumah sakit dan sisanya diperbolehkan pulang. Ya, jembatan gantung ini juga diperkirakan sudah berusia 20 tahun. Dan ya, kepolisian juga berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyelidiki apa penyebab pasti rusaknya jembatan tersebut ya. Kalau misalkan jembatannya kayak cuma kayu atau enggak kayak besi-besi gitu ya Rock Lovers. Nah, apalagi ini besi ya, hujan terus, dan ini kan bisa terkikis, lama-lama besinya juga bisa terkikis, bisa keropos, dan ya bisa rubuh seperti yang terjadi di Kabupaten Probolinggo ini ya. Semoga aja sih untuk 14-nya ini yang masih dalam perawatan bisa lekas pulih ya, dan ini bisa jadi pembelajaran juga untuk kita semua. Mungkin kalau suka lewat-lewat jembatan gitu, nah jangan bergerombol guys ya. Lebih baik jangan bergerombol. Ini mungkin karena mereka bergerombol langsung ya, mungkin di satu titik 10, terus titik belakangnya 10 lagi. Nah, inilah yang membuat juga mungkin tali pengaitnya ini yang sudah tidak begitu kuat, ditambah lagi dengan beban di satu titik yang akhirnya membuat rubuh ya. Semoga aja sih ini nggak terjadi lagi di waktu depan Rock Lovers, dan juga ini bisa menjadi perhatian untuk pemerintah pastinya, karena untuk jembatan ini kan apalagi jembatan penghubung ya dari satu desa ke desa sebelah,
Kan penting ya. Ini harus diperhatikan dan juga supaya tidak lagi terjadi seperti ini. Oke, informasi yang selanjutnya ini agak sedih banget dengarnya dan serem juga ya. Jenazah yang ditemukan terbakar ini diduga merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Semarang, Jawa Tengah berinisial PI berusia 51 tahun yang sempat hilang pada 24 Agustus lalu. Kala itu, PI ini menghilang sehari sebelum diperiksa Polda Jawa Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengalihan aset. Dan diketahui PNS ini bekerja di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Pemkot Semarang. Dugaan mayat ini merupakan PNS Semarang berasal dari plat nomor sepeda motor yang dia miliki, itu warna merah, yang berarti kendaraan dinas. Kemudian ditemukan pula name tag bertulisan Wan Budi P yang sudah terbakar. Ya, jadi walaupun mayatnya mungkin sudah terbakar ya, udah ya nggak terlihat lagi atau sulit diidentifikasi, tapi masih ada ya seperti name tag itu ya yang memang nggak secepat itu untuk terbakar begitu aja ya. Biasanya kalau name tag kan terbuatnya juga bukan dari kayu atau sebagainya, itu juga barang yang sulit untuk terbakar begitu. Nah, dan juga ada bekas yang diduga akibat penganiayaan. Nah, meski demikian masih harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebelum memastikan PNS tersebut adalah korban pembunuhan. Nah, korban ini ya, PNS ini ditemukan terbakar di semak-semak kawasan Pantai Marina Semarang pada Kamis malam hari. Ia ditemukan dalam kondisi terbakar 100%. Sepeda motor dinas yang berada di dekatnya pun hampir habis dilalap api. Petugas mendapat tali yang terikat di bagian leher hingga kaki dan ya, PNS tersebut sudah terbakar tanpa kepala. Aduh, kenapa sadis banget ya, jahat banget loh guys. Istilahnya kita tuh kayak menghabisi, kalau kita dengar nih ya, menghabisi nyawa orang aja itu udah jahat banget. Ini udah dihabisi nyawanya, udah gitu dibakar pula. Terus tadi juga dikatakan sudah terbakar tanpa kepala. Aduh, semoga aja sih ini cepat diusut ya oleh kepolisian. Apakah benar PNS ini adalah korban pembunuhan? Atau apakah benar PNS ini yang selama ini dicari-cari, karena kan sempat hilang 24 Agustus. Dan juga katanya dia ini adalah saksi dari kasus korupsi. Aduh, kalau benar terus misalkan yang nyuruh atau tersangkanya ini yang koruptor itu, aduh ya ampun, itu udah bener-bener ya hilang rasa kemanusiaannya, itu udah nggak ada kayaknya. Ya, kita mesti hati-hati juga nih Rock Lovers ya. Inilah kenapa penting banget kalau ada saksi-saksi, entah itu saksi korupsi, saksi kasus pembunuhan, saksi pokoknya saksi apapun itu yang istilahnya juga mengancam keselamatan dirinya, ini perlu banget untuk dilindungi ya. Jangan sampai kita yang mengetahui tindakan yang tidak benar, seperti contohnya ini ya, suatu tindakan korupsi. Nah, itu jangan sampai karena kejadian ini akhirnya saksi-saksi yang selama ini tahu adanya praktik korupsi akhirnya nggak mau speak up ya, karena mereka takut terancam keselamatannya. Ini jangan sampai seperti ini ya. Oke, seperti kita tahu lah ya Rock Lovers, terjadi trending topik di Twitter, di media sosial lainnya mengenai kepergian dari Ratu Elizabeth II. Dan pastinya ya karena Ratu Elizabeth II ini yang begitu dicintai oleh masyarakatnya sendiri, bahkan juga dikenal dengan pribadi yang baik ya, terus ya sederhana juga, yang bijaksana, disiplin, etos kerja yang sangat baik, dan banyak banget kebaikannya lah dari Ratu Elizabeth II ini yang akhirnya kepergiannya pun meninggalkan rasa duka yang mendalam ya, untuk masyarakatnya, terkhusus keluarga, the royal family, dan juga para pemimpin dunia. Karena kita tahu sendiri Ratu Elizabeth ini tutup usia di usia yang 96 tahun. Itu berarti perjalanan karirnya juga begitu panjang guys ya. Udah merasakan Perang Dunia II, terus sudah merasakan bagaimana perubahan-perubahan terjadi ya di Perang Dunia II sampai dengan tahun 2022 ini. Pasti masa-masa banyak dilewati oleh Ratu Elizabeth II ini. Dan bela sungkawa ini datang juga dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang turut berduka atas kepergian Ratu Elizabeth II pada hari Kamis kemarin.
Beliau menganggap Elizabeth ini sebagai ratu yang dicintai secara luas, dan kemudian beliau menuliskan rasa simpati dan bela sungkawa saya sampaikan kepada keluarga kerajaan, pemerintah, dan masyarakat Inggris. Nah, Ratu Elizabeth meninggal dunia di Kastil Balmoral, Skotlandia kemarin. Kepergian Elizabeth otomatis membuat Pangeran Charles, anak pertamanya, menjadi naik tahta menjadi raja. Nah, Charles sendiri telah menetapkan gelar kebangsawanannya, yaitu Raja Charles III. Sementara proses pemakaman Ratu Elizabeth ini bakal berlangsung di bawah protokol London Bridge. Protokol ini merinci prosesi pemakaman Ratu Elizabeth berlangsung dari Skotlandia hingga ke London. Nah, jenazah ratu akan disemayamkan di aula Westminster selama beberapa hari, dan masyarakat dapat mengunjungi jasadnya selama 23 jam dalam sehari. Wah, nah sedih banget ya. Dengar informasi ini aja tuh tadi pagi, Reta dengernya tadi pagi tuh yang rasa kehilangannya tuh terasa banget ya, walaupun kita bukan keluarganya guys, tapi ya kepergiannya itu loh yang meninggalkan rasa duka yang mendalam ya, apalagi terkhusus untuk masyarakat Inggrisnya sendiri pasti berasa banget kehilangan dari sosok ratu Inggris yang pergi gitu. Dan ya semoga aja sih prosesinya semua berjalan lancar ya, dari Skotlandia ke London. Dan juga untuk Raja baru Inggris, Raja Charles III, semoga juga bisa menjalankan atau meneruskan masa pemerintahan Inggris yang pastinya gak mudah. Banyak tanggung jawab yang harus diemban oleh Raja Charles III. Oke, masih seputar Ratu Elizabeth II, spesial banget di hari ini ya, karena memang menjadi pusat perhatian kita semua. Nah, wafat di usia 96 tahun pada hari Kamis kemarin. Ratu Elizabeth II ini meninggalkan duka ya, kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi warga Inggris dan dunia. Sepanjang hidupnya, sang ratu telah mengunjungi berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Jadi mungkin buat kalian yang belum tahu, Ratu Elizabeth II ini pernah datang ke Indonesia bersama dengan suaminya, Pangeran Philip, datang ke Indonesia pada 18 hingga 22 Maret 1974. Pasangan tersebut menaiki kapal pesiar milik kerajaan menuju Jakarta, dan tujuan selanjutnya adalah Yogyakarta dan Bali. Nah, kedatangan Ratu Inggris dan suaminya di Jakarta langsung disambut oleh Presiden Soeharto dan Ibu Tien, serta Gubernur DKI Jakarta yang kala itu dijabat oleh Ali Sadikin. Sambutan meriah dilakukan salah satunya dengan pawai ondel-ondel. Nah, selama di Jakarta, keduanya juga diajak mengunjungi kota tua, lalu dari Jakarta langsung bertolak ke Yogyakarta dan disambut langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Keraton Yogyakarta. Sambutannya juga gak kalah penting seperti di Jakarta, karena ada ratusan prajurit keraton yang dilibatkan ya. Jadi yang belum tahu, Ratu Elizabeth II dengan Pangeran Philip pernah datang ke Indonesia di masa pemerintahan Soeharto pada saat itu, Presiden Soeharto ya. Bertahun-tahun ya, bayangin dong, dari usianya masih muda banget ya, dinobatkan sebagai ratu. Ratu itu kan di usia 25 tahun. Hingga sekarang tutup usia di 96 tahun. Itu sudah banyak banget pastinya kunjungan-kunjungan ke negara-negara lain ya. Gak kebayang deh. Emang bener-bener ya, kayak hampir setiap presiden tuh punya cerita tersendiri pada Ratu Elizabeth II ini. Luar biasa banget. Dan ya pastinya rest in love untuk Ratu Elizabeth II. Ada kabar baik banget untuk para nelayan-nelayan, karena PT Pertamina akan membangun SPBU khusus untuk nelayan dengan konsep Perta Shop. Nah, Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, mengatakan SPBU ini akan menjual solar bersubsidi khusus untuk nelayan. Dan pastinya Pertamina akan bekerja sama dengan koperasi di sejumlah daerah untuk membangun SPBU tersebut. Dengan begitu, manajemen berharap penyaluran solar bersubsidi lebih tepat sasaran ke depannya. Karena nih ya, kalau dari cerita-cerita para nelayan ini, mereka sering banget beli solar dengan harga yang tinggi. Kesian dong ya, dengan pendapatan yang gak seberapa para nelayan-nelayan ini. Tetapi setiap beli solar, selalu solarnya dapatnya yang mahal, bukan solar yang subsidi guys. Jadi untuk kalian semua mungkin selama ini mampu banget, tapi sukanya pakai
yang subsidi. Aduh, open your eyes guys, masa sih kalian mampu tapi tega banget pakai solar atau BBM yang subsidi? Nggak malu ya? Harusnya malu dikit lah ya. Malu dong, karena dari presentasi kemarin aja nih, untuk yang kurang mampu tuh persenannya sedikit banget. Hanya 5% orang yang benar-benar kurang mampu yang menikmati BBM subsidi, dan sisanya adalah orang yang mampu dan sangat mampu. Miris kan? Nah ya, dengan adanya SPBU khusus untuk para nelayan, semoga aja sih ini bisa membantu juga para nelayan-nelayan yang selama ini mengeluhkan solar yang mahal ya. Dan juga mereka bisa berlayar lebih baik lagi, dan juga ya ini salah satu untuk mendukung para nelayan-nelayan juga ya. Oke, semangat untuk para nelayan-nelayan. Gak mudah banget nih guys, apalagi hujan ya. Kalau hujan tuh pengaruh juga angin. Nah ini nih yang mereka tuh berlayar juga mempertaruhkan nyawa sebenarnya ya. Dengan pendapatan yang gak seberapa, tapi bertaruh dengan nyawa yang nilainya nggak bisa terbayarkan dengan apapun ya. Semangat untuk para nelayan-nelayan Indonesia, dan semoga mereka semua dalam keadaan yang sehat ya. Yes, dan kepergian dari kepergian dari Ratu Elizabeth II ini nggak hanya dirasakan oleh warga Inggris, nggak hanya dirasakan oleh the royal family, dan juga nggak hanya dirasakan oleh pemimpin dunia, tetapi dirasakan oleh beberapa artis, aktor juga, penyanyi ya, yang merasa sangat-sangat kehilangan. Nah, kalian pernah tahu nggak Ratu Elizabeth II ini pernah menjalani acting bersama James Bond yang kala itu diperankan oleh Daniel Craig. Nah, debut acting dari mendiang ratu terjadi ketika London menjadi Olimpiade musim panas di tahun 2012. Nah, untuk menyambut riuh perayaan helatan olahraga bersejarah itu, klip singkat karya Danny Boyle pun dibuat dengan menampilkan Ratu Elizabeth bersama James Bond. Nah, klip ini nih, sejatinya Ratu Elizabeth II hanya cukup berperan sebagai cameo dan sosok yang diselamatkan oleh James Bond. Dan menurut laporan The Independent kala itu, Ratu menginginkan sebuah dialog singkat dalam debut aktingnya. Dan hingga akhirnya muncullah nih salah satu line ikonis berbunyi "Selamat sore Mr. Bond" yang dibunyikan oleh Ratu Elizabeth ketika menyambut kedatangan James Bond di ruang pribadinya. Kalian udah lihat belum? Kalau Rata sih udah lihat ya, keren banget loh. Dan debutnya ini epic banget. Epic, kenapa epic? Karena pada saat itu Bond dan Ratu Elizabeth II kemudian menaikin helikopter yang terbang hingga menuju London Stadium, tempat di mana keduanya terjun menggunakan parasut bergambar bendera Union Jack. Wah, gimana nih? Gak main-main ya. Sekalinya actingnya terjun dari helikopter. Super banget buat mendiang Ratu Elizabeth II. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.